Mari simak konten saya hari ini adalah persiapan menyambut hari Tumpak Landep yang jatuh besok hari, yaitu tanggal 13 Februari 2021. Inilah cara membersihkan pusaka keris yang sangat simpel secara Hindu Bali, secara keyakinan saya. Saya sangat simpelkan dan mungkin paling simpel untuk saya menghormati pusaka dan saya melakukan ritual pembersihan pusaka itu. Pertama saya siapin air kelapa. Ini adalah kelapa-kelapa yang akan saya pakai untuk nantinya prasarana, dan ada jeruk nipis untuk membersihkan benda-benda keris-keris pusaka. Ini ada jeruk nipis dan ada kembang bunga untuk pewangian dengan tujuh warna bunga, pewangian keris pusaka nanti. Dan saya matur nuwun kepada alam semesta. Semoga pembersihan yang hari ini saya lakukan untuk besok tinggal saya melakukan ritual sembahyang, karena ada perendaman pusaka keris. Kalau biasanya itu direndam sampai 2 hari, 3 hari orang merendam. Saya cukup merendam dengan 2 jam dengan air kelapa. Habis itu ini saya akan masukkan keris pusaka di sini. Bergilir, pusaka itu masuk di sini 2 jam. Setelah itu baru dibersihkan. Lihat, tonton terus konten YouTube Ismaya Jaya Kesatria Keris Bali. Nah, ini selanjutnya prosesi mohon izin untuk mengambil pusaka-pusaka yang nanti akan kita rendam. Ini keris pusaka kilobar yang disebut dengan kilobar. Saya akan matur nuwun Hom Atmatarun sudah nama saya. Tapi pokulun itu bentar sang senjata pusaka. Mogi yang senjata pusaka kilobar dan senjata pusaka sana lianan makin dinane makin titiang tapakan di betara jero mangku bima jadi mantanen di betara jaga nyuciang di betara. Demogi ledang sang senjata pusaka masih di metaksu ngayunang pemargin titiang untuk mandiang di betara soha maksud mana mas. Rupanya pun harus tridatu saya. Pusaka kilobar yang akan kita mandikan pertama. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Pangbaya masuk. Ini tadi sudah prosesi mengisi air kelapa, sekarang akan direndam. Posisi perendaman ide betara seperti itu posisinya, akan direndam pusakanya. Ini direndam kurang lebih 2 jam. Rendam kita siapin untuk kembang. Nah, di sini untuk kembangnya. Nanti untuk penyucian ini tempat mandi, tempat mandi anak-anak. Bisa pakai tempat untuk penyucian. Ini tempat penyuciannya. Dan nanti proses yang kedua adalah di sini membersihkan. Saya bersihkan ininya, senjata keris pusaka ini pakai air. Nah, ini setelah perendaman 2 jam kurang lebih direndam, kita isi sebenarnya ini dari air kum-kuman atau air wangi ini untuk merendam nanti diwangikan. Untuk biar tambah wangi dia pas direndam kedua. Nah, ini cara saya setelah 2 jam direndam dengan air kelapa yang tadi. Nah, saya akan coba kupas jeruknya. Jeruk ini misi. Nah, setelah 2 jam direndam akan kelihatan agak kotor. Ini tetap di keramik dulu. Kita akan gosok. Gosoknya biasa saja untuk menghilangkan bekas minyak, kerat dan segala yang menempel di badan pusaka keris. Ini yang diyakini, saya yakini bernama kilobar.
Terdungkul lebih bau. Ini keris yang saya yakini juga mempunyai taksu kekuatan karena sudah berapa kali pembuktian. Keris ini hanya dengan menyebut orang ketika marah, jatuh sama orang itu, jatuh naik motor, ini terjadi dan saya nggak merekayasa karena yang membawa bukan saya. Waktu itu ada Semeton Jero Mangari, dia sendiri yang saksi hidup itu, makanya bersaksi sekali. Kesaksian dari keris ini disampaikan. Yang sudah mandi beliaunya, kita siram-siram. Nah, kita rendam di sini. Proses kedua, perendaman. Ini tempat merendamnya saya carikan yang begini karena nanti ini akan dipakai bayi saya, anak saya yang lahir. Anak saya akan memakai tempat perendaman ini. Sekarang saya ambil. Nah, ini yang berikutnya adalah keris yang saya yakini. Ini adalah keris Raja Buleleng yang saya yakini. Kembali lagi, salah satu keris Raja Buleleng Ki Barak Panji Sakti. Ini kerisnya, pamornya saya akan rendam. Nah, kalau ini saya berani rendam bersama-sama. Yang saya yakini, mohon izin. Dan saya akan rendam lagi keris pusaka. Ini yang disebut keris pusaka dalam Belambangan. Ini kerisnya Raja Belambangan, konon ceritanya dan pembuktiannya itu. Jika saya ingin membuktikan, ya saya pakai pembuktian adalah tradisional aja. Memanggil dengan menyebut nama untuk mengetahui godamnya. Ini saya rendam jadiin satu. Ada juga keris yang disebut, yang seperti orang sangkakan, atau ini tanpa sengaja saya bilang, ini loknya 7 dan patah ujungnya. Ini keris lok 7, patah ujungnya, totol ininya ini. Ya, inilah keris-keris saya akan rendam sampai nunggu hasil 2 jam. Sambil menunggu hasilnya, kita biarkan dulu untuk hasil akhir. Silahkan simak terus sampai akhir-akhir. Terima kasih. Nah, ini setelah berapa jam direndam, dan ini rendaman yang pertama tadi sudah saya lakukan. Sudah dicuci, dibersihkan dengan kembang 7 warna. Sekarang dilap. Habis dilap akan kita isi pewangi baru dijemur. Sebelum besok dimulai diupacarai. Ini yang pertama tadi direndam 2 jam. Nah, ini ada pengharum. Nah, ini pengharum gaharu. Dari gaharu ini pengharumnya. Ya, ini bersponsor tapi tidak berbayar. Untuk ini, untuk mengharumkan. Ini ininya. Ini alas pertama kita taruh di sini kalau sudah. Ini untuk sampai jemur. Nah, ini yang tadi yang begitu banyaknya ini baru sudah dilihat. Ini di sini penuh isi keris. Ini kerisnya penuh. Nah, sekarang tahap yang berikutnya adalah ngambil keris-keris yang dari sini. Itulah cara cara saya untuk memandikan keris. Cukup simpel, sederhana, tapi rasanya penuh makna. Ini hanya untuk dibersihkan ketika masih bersih. Saya cuma isi harum-harum untuk ininya, untuk gaharunya, dan tetap kita jemur. Nah, itu tetap jemur untuk besok diupacarai. Ketika besok itu sudah mulai hari raya Tumpak Landap. Karena yang diupacarai Tumpak Landap seperti orang sudah mulai banyak sadar, bukan mobil, tapi adalah senjata yang tajam. Apa itu yang setajam? Kalau zaman dulu nggak ada mobil. Masa zaman dulu kalau ada mobil kan tidak. Nah, ini keris yang sudah. Ini adalah salah satu keris Raja Buleleng yang saya yakini pusaka Raja Buleleng. Ini tinggal gosok begini tadi. Setelah ini saya sudah berganti baju karena 2 jam sudah menunggu proses untuk pembersihannya. Kalau tidak dapat 2 jam ya 15 menit, 20 menit boleh direndam. Tapi kalau mau hasil yang bagus sebenarnya ada pembersih keris lagi yang dipakai
waringin itu untuk membersihkan keris. Itu pembersih keris yang lebih lagi untuk membersihkan, dapatkan hasil yang bagus. Tapi itu butuh waktu karena kita buru-buru dan hanya simpel untuk membersihkan. Yang penting secara kasarnya beliau sudah dimandikan, dibersihkan agar pamor dan energi kekuatan beliau kembali bangkit dan hidup. Karena beliau sudah dihargai, kita mewarisi senjata. Karena kalau zaman dulu senjata itu adalah bagian dari bagian dari ininya untuk masalah ritual dan keyakinan. Senjata keris inilah yang membantu kita ketika akan ada masalah. Keris bisa berbunyi, bisa mengeluarkan energi. Dan saya mengalami keris ketika saya ada gangguan. Waktu saya maju di PDRI itu ada yang menyerang, ada saksinya. Boleh, saya nggak bohong nih, Rainan kalau saya bohong. Keris itu bisa bergetar dan berbunyi tak sampai saya cabut begini kerisnya. Keris waktu itu kerisnya kecil. Nah, ini saya ambil potongan jeruknya lagi. Entah di mana potongan jeruknya. Aduh, ini dia untuk mau dimandikan lebih. Hanya begini saja sudah proses memandikan keris. Itulah yang simple, sederhana, tapi sudah mengena untuk kita bisa menjaga ritual warisan leluhur budaya. Ini di kembang 7 warna. Ini keris, ini konon keris raja dalam Belambangan. Salah satu juga keris raja dalam Belambangan. Kalau orang dalam Belambangan memegang keris ini pasti akan tahu. Karena ada getaran, karena ada energi dan bisa merasakan. Itu secara otomatis dia akan merasakan. Taksu, ya ketika orang percaya taksu, dia akan merasakan sendiri. Tanpa harus saya kasih tahu, dan saya harus menjelaskan lebih karena saya suruh untuk membuktikan langsung. Ini saya mandikan. Saya taruh untuk mandi kembangnya selanjutnya. Nanti tempat ini yang akan dipakai oleh anak saya. Tempat ini anak saya lahir pas di hari Tumpal Landep. Saksikan besok di channel YouTube saya untuk proses kelahiran anak saya. Apakah besok lahir atau hari ini saya juga nggak tahu. Kalau hari ini lahir katanya angkanya bagus, 12-20. Jadi tahunnya itu berjajar. 02 bulannya 12-20 lagi. Rahayu Swaha. Terima kasih telah selalu menonton channel YouTube Ismaya Jaya. Mohon maaf apabila ada konten yang kurang menarik dan kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena saya hanya membuat konten. Ada kamera-kamera yang kurang bagus, goyang, karena kami tidak mempunyai alat yang canggih. Saya hanya sekedar membuat konten untuk mengisi apa yang saya lakukan. Ketika sudah di like dan subscribe, saya mengaturkan terima kasih atas tontonan dan atas konten yang sudah diberikan semangat untuk tetap berkarya. Semoga nanti saya punya saya bisa mempersiapkan lebih untuk konten-konten yang lebih menarik. Rahayu, salam menyamu, salam persaudaraan.